Jangan sibuk mengurusi kabupaten lain, tetapi kabupaten kita tidak bisa urus, sehingga pada saat mau menjelang pemilu kita sibuk dengan barang ini, atau tiba-tiba ada. Halo, selamat siang. Ya, baik, hari ini tanggal 6 Juli 2021, kami telah melakukan rapat koordinasi updatean perkembangan daftar pemilih di Provinsi Papua. Dan dari rapat koordinasi ini dapat dilaporkan bahwa DPT untuk pemilu mendatang itu akan menjadi bermasalah. Untuk DPT pemilu 2024 ini menjadi perhatian karena ada sejumlah catatan, sejumlah hal pertimbangan berkaitan dengan regulasi dan sistem pendataan data pemilih ini yang terus berubah dari tahun ke tahun. DPT untuk Kabupaten Deyai atau daftar pemilih berkelanjutan yang diupdate per Juni 2021 itu berjumlah 60.938. Jumlah ini sama dengan DPT pemilu 2019. Acuan jumlah penduduknya itu 88.145 untuk Kabupaten Deyai. Dan perubahan jumlah penduduk ini terjadi di semester 1 2020 itu menjadi 90.830, dan data ini akan menjadi perhatian karena jumlah penduduk sebanyak 88.145 pada tahun 2018-2019 untuk Kabupaten Deyai ini terus berubah. Ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang pindah domisili, ada yang pindah karena alasan sekolah, ada yang pindah karena alasan kerja dan sebagainya. Maka perubahan jumlah penduduk ini akan mempengaruhi jumlah DPT tahun mendatang. Salah satunya itu dengan sistem yang berubah, jadi 60.938 ini kan data yang diinput dengan sistem manual yang lama. Ada yang pakai surat domisili, ada yang pakai surat keterangan, atau ada yang diinput dengan fotokopi KTP-nya dari tempat lain, atau ada data-data ganda dari kabupaten lain. Jadi pada saat dia kerja di Deyai itu bisa-bisa data penduduknya itu menjadi ganda dengan di kabupaten lain. Sistem ini sekarang sudah tidak berlaku lagi. Sekarang itu pakai sistem elektronik eKTP, itu data penduduk itu tidak bisa digandakan. Jadi kalau sebelumnya dia terdaftar di kabupaten lain, maka dia tidak bisa terdaftar di Kabupaten Deyai. Beberapa pengalaman itu sistemnya akan menolak kalau sudah terdaftar atau sudah pernah merekam di kabupaten lain, kecuali kalau melakukan pindah kabupaten itu mungkin masih bisa. Yang berikut itu berkaitan dengan DPT ini 60.938 ini, jumlah ini berubah
berubahnya dari alasan pindah kerja, lanjut pendidikan, atau meninggal, dan juga ada yang lahir. Nah, sandingan data ini sangat diperlukan untuk melihat perkembangan daftar pemilih berkelanjutan untuk menyambut pemilu 2024. Dalam memasuki tahapan pemilu mendatang itu akan ada beberapa tahapan. Salah satunya itu adalah melakukan pemutahiran data pemilih antara data pusat dengan data daerah. Di situ dia harus akan disandingkan, dan ketika terjadi pencocokan yang tidak cocok, yang sudah meninggal itu tidak mungkin lagi rekam, yang sudah pindah tidak mungkin rekam lagi. Maka data tadi yang 60.938 ini antara dua kemungkinan, yang satu itu bisa naik tapi yang satu itu dia bisa turun datanya. Berkaitan dengan distrik, untuk konteks Kabupaten Deya ini, ketika pemutahiran data itu terjadi, maka yang dari Bowo atau yang dari Kapiraya ini kan mereka kan akan dilakukan perekaman. Dan dari hasil perekaman itu kan akan kelihatan siapa yang masih hidup, siapa yang sudah meninggal. Nah, kita kembali lihat DPT tahun 2019 itu 60.938 ini, apakah itu semua masih hidup atau orang-orang tua yang sudah melakukan perekaman bukan perekaman tapi orang tua yang sudah lansia pada tahun 2018 ke bawah itu, apakah masih ada? Nah, kalau kebanyakan kan di bagian distrik untuk distrik Bowo dengan distrik Kapiraya itu kan mobilisasi penduduk yang masuk kan hampir tidak ada. Kebanyakan kan yang keluar. Bukan kita ada dapat sosialisasi untuk melakukan perekaman, tidak ada yang mau melakukan perekaman. Maka ketika tidak melakukan perekaman, maka otomatis ketika pemutahiran data itu juga daftar DPT yang 60.938 ini akan turun drastis karena isu tadi. Jadi ada beberapa alasan, ada beberapa isu yang bisa mengancam tentang perkembangan DPT, dan DPT ini juga akan mempengaruhi proses selanjutnya, proses pemilu di tahun 2024. Jadi ini sangat penting masalah ini. Kita perlu koordinasi antara pemerintah, antara KPU, antara Bawaslu, dan juga partai politik dan juga pihak-pihak lain untuk bagaimana mengantisipasi ancaman jumlah DPT untuk pemilu mendatang.